Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa kajian fasih YBS TV, terkhusus kepada anak-anak saleh dan saleha dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang kembali mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, majelis kajian fasih, dalam mereka untuk bisa membahas ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar ketika Allah memberikan kita kesempatan dan kemauan untuk menuntut ilmu, jamaah sekalian. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa, di samping nikmat-nikmat yang lain yang kalau kita hitung juga tidak akan bisa. Yang semua nikmat ya secara total kalau dihitung tidak akan bisa membandingi dunia dan seisinya. Masa lebih mahal nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu kita semangatkan ya nikmat yang Allah berikan pada kita ini untuk beribadah padanya. Di antaranya adalah thalabul ilmi. Sebab kalau orang nikmatnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti nikmat afiyah dengan adanya musibah, seperti nikmat rasa takut, ya pernah nikmat rasa aman dicabut karena seseorang tidak bersyukur, kemudian dia diganti dengan rasa takut gitu ya. Semua itu orang nanti akan berangan-angan, kalau saya mengalami rasa aman saya akan ngaji, kalau saya sehat saya akan ngaji, kalau nggak mendapatkan musibah saya bisa ngaji dengan baik, dengan enak gitu ya. Nah sekarang kita masih dalam keadaan kondisi yang terbaik ya mas sekalian. Ya oleh karena itu jangan pernah kita kendor di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian salawat salam serta keberkahan semoga selalu dicurahkan dan dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, kajian fasih YBS TV yang dirahmati oleh Allah, terkhusus pada anak-anak yang solih dan solihah dimanapun antum berada, calon generasi penerus agama, nusa dan bangsa yang kita cintai ini. Kita akan ya mengadakan suatu kajian yang temanya sangat baik, yang tentu saja masih berkaitan dengan sholat, karena bab sholatnya adalah bab yang sangat luas bahasannya. Maka sekali lagi jangan pernah ada kata bosan dan juga rasa jemu untuk mempelajari tentang masalah sholat. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya lewat nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menentukan ada waktu-waktu yang seseorang tidak boleh melakukan sholat. Jadi serajin-rajinnya orang itu harus ada masa di mana dia tidak boleh melaksanakan sholat. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya syariat kita adalah syariat yang tidak melulu ya menyuruh orang untuk ibadah dan ibadah, bahkan terkadang melarang kita untuk ibadah karena memang bukan waktunya. Ya, bukan waktunya. Berarti menunjukkan kalau ada orang terus menerus ibadah, sholat terus tanpa ada waktu berhentinya, ini adalah termasuk perbuatan yang berlebihan jamaah sekalian ya. Termasuk perbuatan yang berlebihan dan itu termasuk memberatkan diri. Dan ini adalah termasuk yang dilarang di dalam agama. Ya, jadi tidak diperkenankan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, langsung kita bahas tentang masalah waktu-waktu yang dilarang. Jadi ada waktu-waktu yang dilarang yang ditentukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita tidak boleh salat di situ jamaah sekalian. Yang pertama adalah ba'da salatil fajri hatta tartafi'a syamsu qida rumhin wa ba'da salatil asri hatta taghrubasy syams. Jadi waktu yang pertama dan yang kedua yang dilarang kita melaksanakan sholat adalah setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Jadi mulai dari habis subuh kita nggak boleh sholat itu jamaah sekalian. Sampai matahari terbit dan sudah meninggi,
diperkirakan 1 tombak dalam pandangan mata. Nah, 1 tombak dalam pandangan mata itu diperkirakan jamaah sekalian adalah 15 menit setelah terbit matahari. Kalau kita bisa melihat jamaah sekalian, jam di masjid-masjid itu ada tulisan tulu' gitu ya, atau syuruk, itu adalah waktu terbit. Nah, kalau kita ingin melakukan sholat, itu adalah nanti 15 menit setelahnya. Jadi waktu itu adalah waktu kita tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan sholat ya. Kemudian yang kedua adalah waktu setelah sholat asar. Setelah sholat asar kita nggak boleh melakukan sholat, ya, sampai terbenam matahari, sampai matahari menyentuh garis bumi dan juga sudah terbenam gitu ya, maka saat itu silakan melaksanakan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah 2 waktu larangan ini, yaitu waktu setelah sholat subuh sampai matahari terbit dan juga waktu setelah sholat asar sampai matahari terbenam, itu berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, syahida indi rijalun marudiyun, telah bersaksi di sisi saya laki-laki atau beberapa orang laki-laki yang diridhoi. Wa ardhahum indi Umar, dan di antara mereka yang bersaksi kepada saya, yang paling saya ridhoi, yang paling saya sukai adalah Umar. Semua orang itu bersaksi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subahi hatta tusyriqas syamsu wa ba'da al-'asri hatta taghrubas syams. Jadi semuanya bersaksi bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari salat setelah subuh sampai matahari terbit dan juga sudah meninggi. Ya, meninggi dan juga sudah cerah gitu ya. Bersinar cerah gitu. Dan kemudian yang kedua, Nabi juga melarang melaksanakan sholat asar, melaksanakan sholat setelah asar, melaksanakan sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Jadi ada 2 larangan, setelah subuh sampai matahari terbit dan sudah meninggi, dan setelah sholat asar sampai matahari terbenam ya. Jadi 2 larangan ini hendaknya kita tidak melaksanakan sholat ya jamaah sekalian. Kemudian ya hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang lain. Kalau tadi dari Ibnu Abbas, ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syams wala salata ba'da al-'asri hatta taghrubas syams. Tidak ada salat, maksudnya tidak boleh salat setelah subuh sampai matahari meninggi, maksudnya sampai matahari terbit dan sudah meninggi, dan tidak boleh salat setelah asar sampai matahari terbenam jamaah sekalian. Jadi sampai bola matahari itu ya alisnya di atas itu sudah tertutup dengan garis bumi, baru saat itu kita boleh melaksanakan sholat ya, boleh melaksanakan sholat dan waktu larangan sudah hilang. Itulah 2 waktu larangan jamaah sekalian yang dijelaskan di dalam 2 hadis yang tadi kita bacakan. Kemudian ada lagi jamaah sekalian, waktu larangan yang ketiga ya, waktu larangan yang ketiga, keempat dan kelima. Waktu larangan ketiga, keempat dan kelima ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan An-Nasa'i serta imam yang lain dari sahabat Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an naqbura fihinna mautana." Jadi ada 3 saat, ada 3 waktu yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami dari melakukan sholat di dalamnya atau mengubur orang-orang mati di kalangan kami. Jadi kata Uqbah bin Amir, 3 waktu ini Nabi melarang kami untuk melakukan sholat. Nabi melarang kami juga untuk mengubur jenazah di antara kami. Yang pertama adalah hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Jadi saat yang pertama yang tidak boleh melakukan sholat dan tidak boleh juga mengubur orang mati jemaah sekalian adalah ketika matahari terbit dalam keadaan terang sampai matahari meninggi. Meningginya
qida rumhin aw rumhain. Jadi paling cepat itu adalah kira-kira 1 tombak jamaah sekalian. Ya, kira-kira satu tombak. Itu diperkirakan oleh ulama adalah 15 menit setelah terbit itu. Wa hina yaqumu qa'imudz dhahirati hatta tamila syamsu. Yang kedua adalah ketika bayangan tidak terlihat di waktu siang hari bolong. Dalam kata lain, ketika jemaah sekalian matahari berada di tengah langit. Ya, matahari berada di tengah langit sekiranya tidak ada bayangan di bumi. Karena semuanya ya bayangan, semua benda itu kan ada bayangan, tapi karena matahari berada tepat di atas maka tidak ada bayangan. Sampai matahari tergelincir atau condong ke arah barat walaupun sedikit, barulah saat itu waktu larangan sudah hilang. Dan itu bisa diperkirakan ya mas kalian itu selama 10 menit. Jadi waktu larangan itu sebenarnya tidak lama untuk larangan yang berada di siang hari, ya di tengah hari itu ya, tidak lama. Tapi walaupun tidak lama tentu saja kita tidak boleh melakukan sholat ya di dalamnya. Kemudian wahina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Saat yang ketiga jamaah sekalian, di mana seseorang dilarang untuk sholat dan mengubur jenazah adalah ketika matahari condong untuk terbenam. Jadi kalau matahari sudah condong untuk terbenam, yaitu sudah menyentuh garis bumi, itu tidak boleh melakukan sholat sampai matahari benar-benar terbenam. Nah, ketika dia akan terbenam itu sudah dilarang sampai terbenam. Ya, seperti itu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain lagi yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan lainnya, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya pernah berkata kepada seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Amr bin Abbasah. Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Nah, di dalam hadis ini Nabi menjelaskan kenapa 3 waktu larangan tadi kita tidak boleh melakukan sholat. Kenapa 3 waktu larangan tadi kita dilarang untuk melakukan sholat. Nah, ini Nabi menjelaskan sebabnya jemaah sekalian. Ya, terkadang memang syariat itu kita dilarang, kita diperintah, itu dijelaskan oleh Nabi sebabnya, ilatnya gitu ya. Dan itu membuat kita jelas. Namun terkadang juga bahkan sering Nabi menyuruh dan memerintah, begitu juga melarang, tapi Nabi tidak menjelaskan alasannya. Dan itu adalah ujian bagi kita. Ujian bagi kita dan juga kita sebenarnya mau melaksanakan atau tidak. Dan juga sebagai ujian juga bagi para ulama, ya, sekiranya mereka bisa mengungkap apa hikmah yang ada di balik perintah dan larangan tersebut. Sehingga para ulama bisa mendapatkan pahala karena bisa terus menggali ilmu itu. Nah, bagi kita orang awam, yaitu adalah ujian. Apakah kita mau melaksanakannya walaupun Allah tidak menjelaskan alasannya. Dan bagi orang yang beriman sempurna, dia tidak memandang itu apakah Allah menjelaskan alasannya atau tidak dari larangan dan perintah. Nah, sebagai orang beriman yang sempurna, maka dia tetap akan melaksanakannya kalau itu perintah, tetap meninggalkannya kalau itu adalah larangan. Bagi dia yang penting adalah taat. Tidak penting bagi dia mengetahui hikmah atau sebab ataukah tidak, seperti itu. Nabi pernah bersabda kepada Amr bin Abbasah, "Shalli salatas subah, salatlah kamu subuh. Tsumma aqsir 'anis salati hatta tatlu'a asy-syamsu hatta tartafi'." Kemudian setelah subuh berhentilah dari salat. Jadi habis subuh jangan salat sampai matahari terbit sehingga meninggi. Jadi sehingga matahari itu meninggi. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Nabi menjelaskan alasannya Mas sekalian. Sebab di saat matahari terbit, matahari saat terbit di antara 2 tanduknya setan. Ini Nabi menjelaskan alasannya. Jadi apa maksudnya Mas sekalian? Nabi menjelaskan bahwasannya ketika matahari terbit, matahari itu terbitnya di antara 2 tanduknya setan. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasannya setan itu memang memiliki 2 tanduk. Nah, makna hadis matahari terbit di antara 2 tanduknya setan, ketika matahari terbit, baru terbit, maka setan saat itu ya memasang badannya
ya, mengarahkan badannya pada arah terbitnya matahari yang baru terbit itu. Sehingga saat itu keberadaan matahari itu berada di antara dua tanduknya setan. Ya, itulah maksudnya demikian. Bukan berarti jamaah sekalian, setan itu menanggung beratnya atau menanggung beratnya matahari, ngangkat matahari, bukan begitu. Jadi artinya ketika di arah terbitnya matahari, maka saat itu setan mengarahkan tubuhnya pada tempat tersebut. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Tujuannya supaya orang-orang yang melakukan sholat di waktu itu, di waktu terbit matahari pas itu, sama dengan menyembah setan juga. Kemudian Nabi menjelaskan alasan yang kedua, dan di waktu itu pula orang-orang kafir, maksudnya orang-orang musyrik, sujud kepada matahari. Nah, untuk bisa menghindari, menyerupai dan juga bertasabuh dengan orang-orang musyrik, maka saat itu kita harus berhenti dari sholat, jangan sholat saat itu. Kemudian thumma sholli, kemudian sholatlah kamu. Jadi setelah matahari sudah meninggi, satu tombak dalam pandangan mata, dalam kata lain ada 15 menit setelah terbit matahari, kemudian sholatlah, silakan. Fa inna sholata mahdhuratun mashhudatun hatta yastaqilla dhillu birramh. Ya, kemudian silakan kamu melakukan sholat. Karena sesungguhnya sholat di waktu itu dihadiri oleh para malaikat dan disaksikannya. Jadi para malaikat hadir dan juga menyaksikannya, mas kalian. Sampai ya bayangan itu menyendiri ya dengan dengan tombak. Maksudnya sampai bayangan tombak itu tidak terlihat. Maksudnya ketika matahari berada di tengah langit. Jadi kita habis matahari meninggi, terbit meninggi, itu silakan melakukan sholat. Bagi orang yang memiliki kekuatan sholat, kekuatan ibadah melakukan sholat bolak-balik, silakan lakukan itu. Boleh itu. Atau paling tidak kita boleh melakukan sholat, ya mungkin nggak selalu sholat, tapi nggak selalu sholat salam takbir lagi nggak begitu. Artinya di waktu rentan ini kita boleh melakukan sholat sampai sebelum matahari berada di tengah langit. Kalau matahari sudah berada di tengah langit, maka saat itu sudah dilarang. Kemudian thumma aqsir 'anis sholati fa innahu hina idzin tusajjaru jahannamu. Kemudian ketika matahari telah berada di tengah langit, berhentilah dari sholat. Karena ketika itu neraka jahanam sedang dinyalakan. Ya, neraka jahanam sedang dinyalakan. Jadi api neraka jahanam sedang dinyalakan dengan nyala yang lebih besar. Nah, ini alasan Nabi menjelaskan alasannya. Ya, dengan tujuan larangan ini kalau dihindari agar orang tidak masuk ke dalam neraka. Jadi, na'udzubillah ya. Ini adalah termasuk hikmah yang dijelaskan oleh Nabi. Jadi nggak boleh ya mas, agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Fa idza aqbala al-fai'u fasholli. Ketika sudah datang bayangan, maksudnya kan tadi yang dilarang matahari berada di tengah langit. Kurang lebih ya 10 menit dari itu nanti ada bayangan matahari sudah condong ke arah barat. Habis itu ada bayangan di arah timur. Ketika sudah ada bayangan maka silakan lakukan sholat. Fa inna sholata masyhudatun mahdhuratun hatta tusalli al-'asr. Karena sesungguhnya sholat di waktu ini itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat sampai kamu melakukan sholat asar. Ya, silakan melakukan sholat apa saja. Ya tentu saja yang pertama diutamakan adalah sholat zuhur. Ya sholat zuhur, sholat sunnah dan sebagainya. Sampai kamu melakukan sholat asar. Tsumma aqsir 'anis sholati hatta taghruba syams. Setelah melaksanakan sholat asar, berhentilah dari sholat sampai terbenam matahari. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena sesungguhnya setan saat terbenam itu di antara dua tanduknya setan, tepat seperti tadi pas terbit gitu ya. Dan yang kedua alasannya di saat itu pula orang-orang musyrik, kafir musyrik gitu ya, menyembah atau sujud kepada matahari. Dan inilah jamaah sekalian ya, yang menjadi penyebab bahwasannya Nabi melarang 3 waktu tersebut untuk dilakukannya sholat. Jadi kesimpulan jamaah sekalian, ketika sholat, ketika terbit matahari dan juga terbenam matahari, kita tidak boleh ketika terbit matahari, baru terbit dan juga akan terbenam, kita tidak boleh melakukan sholat.
Dikarenakan jamaah sekalian saat itu matahari sedang terbit dan terbenam di antara dua tanduk setan, dan saat itu orang-orang musyrik sedang sujud kepada matahari. Kemudian di tengah langit juga tidak boleh karena neraka jahanam sedang dinyalakan dengan nyala api yang sangat besar, yang lebih besar daripada sebelumnya. Nah, itulah sebab-sebab jamaah sekalian kita dilarang. Kemudian jamaah sekalian kita sudah tahu intinya, kesimpulannya waktu larangan itu kalau kita padatkan jamaah sekalian itu cuma 3. Ya, cuma 3, yaitu habis asar sampai matahari terbenam. Yang pertama adalah habis subuh sampai matahari terbit dan meninggi. Ini yang pertama, waktu larangan. Mohon dihafal jamaah sekalian. Yang kedua adalah ketika matahari berada tepat di atas langit. Ya, tepat berada di tengah langit. Kemudian yang ketiga adalah habis asar sampai dengan terbenam matahari. Ini adalah 3 waktu larangan. Kalau dipisah-pisah jamaah sekalian itu sampai 5 waktu. Jadi dari 3 waktu ini kalau dipisah-pisah sampai 5 waktu jamaah sekalian. Yang pertama adalah habis subuh, habis asar. Ya, ini adalah waktu larangan. Kemudian ketika matahari terbit, kemudian ketika matahari baru terbit, kemudian matahari berada di tengah langit, dan juga ketika matahari akan terbenam. Saat matahari sudah menyentuh garis bumi, maka saat itu ini adalah waktu larangan. 5 atau 3 waktu larangan ini jamaah sekalian hendaknya kita perhatikan. Kemudian jamaah sekalian, kita sudah tahu 5 waktu larangan, atau kita singkat menjadi 3 waktu larangan, yang mana kita tidak boleh melakukan sholat. Namun jamaah sekalian, di dalam Islam tentu saja setiap ada larangan, setiap ada ketentuan mesti ada pengecualian. Yang biasanya sekali lagi ada pengecualian. Ternyata jamaah sekalian ada sholat-sholat yang dikecualikan dari larangan tersebut. Artinya walaupun sudah waktu larangan datang, maka tetap seseorang boleh melakukan sholat-sholat berikut ini. Ya, ada pengecualian jamaah sekalian ya. Jadi ada beberapa pengecualian dari waktu larangan di atas. Yang pertama adalah inda dzahirati yaumal jumu'ah. Inda dzahirati yaumal jumu'ah. Yang pertama jemaah sekalian, yang pertama adalah ketika matahari berada di tengah langit pada hari Jumat. Ini pengecualian. Ini kita tahu bahwasannya ketika matahari berada di tengah langit kita nggak boleh sholat. Namun ketika hari Jumat berbeda. Hari Jumat memiliki hukum yang khusus. Memiliki hukum yang berbeda jemaah sekalian. Walaupun di waktu lain itu dilarang, tapi di hari Jumat pas matahari berada di tengah langit itu tidak dilarang. Mana dalilnya jemaah sekalian? Dalilnya intinya seseorang saat itu tidak dilarang. Dia boleh melakukan sholat sunnah mutlak ya sebelum Jumatan, karena memang sebelum imam naik di atas mimbar itu memang waktunya orang disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah. Datang Jumatan duluan gitu ya, dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, salam, takbir lagi, salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, begitu seterusnya sampai imam ingin memulai khutbahnya. Dan ini jamaah sekalian berdasarkan, nah nanti kalau imam sudah keluar ingin memulai khutbah, maka saat itu dia tidak boleh memulai sholat. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia jamaah sekalian tentang keutamaan sholat Jumat riwayat Imam Al-Bukhari, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah fa yatatahharu mastata'a min tuhur wa yadahinu min duhnin au yamassa min tibi baitihi au yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Jadi tidaklah seorang laki-laki mandi di hari Jumat lalu bersuci atau bersih, membersihkan tubuhnya yang dia mampu untuk bersihkan. Selain mandi dia membersihkan tubuhnya. Ya seperti kalau tubuhnya kulitnya panjang, dia bersihin. Ini termasuk sunnah juga membersihkan anggota tubuh yang memang kotor. Misalnya kalau dia ada bulu-bulu di tubuhnya, rambut-rambut di tubuhnya yang memang disunnahkan untuk dipotong, dia potong. Pokoknya dibersihin semampu dia. Jadi tidak hanya mandi ya mas kalian.
Kemudian memakai minyak wangi di rambutnya, atau memakai minyak wangi yang ada di rumahnya, di baju dan di pakaiannya. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid. Lalu setelah sampai masjid, dia tidak memisahkan di antara dua orang. Ini adab Jumatan ya mas sekalian. Ketika seorang datang telat, dia tidak menjumpai lagi barisan di depannya, melainkan sudah penuh. Dia tidak perlu dia merangsek ke depan dengan cara memisahkan di antara dua orang, melangkahi pundaknya orang-orang. Nggak perlu, karena itu mengganggu. Ya sudah, sikap dia bagaimana ketika datang telat Jumatannya? Sudah sampai di mana saja dia duduk, misalnya ada kelonggaran, sudah di situ ya, ternyata di shaf yang ke-10 misalnya. Ya sudah, berarti menunjukkan besok itu jangan telat lagi. Ya sudah, jadi nggak perlu dia merangsek ke depan. Kalau memang tidak ada kekosongan di depannya. Sebab biasanya terkadang ada jamaah sekalian, barisan belakangnya udah penuh tapi depannya masih ada yang kosong. Ini termasuk kelalaian. Nah, kalau sudah seperti itu, dia tidak dilarang untuk merangsek ke depan walaupun melangkahi orang-orang. Tapi ini maksudnya adalah kalau barisan sudah full, penuh, orang duduk semua, dia tidak perlu, tapi duduklah di mana dia sampai itu. Kemudian jamaah sekalian, setelah dia datang, ya, tidak memisahkan di antara dua orang. Kemudian dia melakukan sholat semampu dia. Perhatikan jamaah sekalian, sholat semampu dia. Sampai kapan? Sampai imam naik di atas mimbar. Berarti menunjukkan di sini, kalau orang sholat semampunya, dia melakukan sholat salam, dan 2 rakaat sholat lagi. Begitu seterusnya, ini sangat memungkinkan dia mendapatkan waktu larangan tetap dalam keadaan sholat. Padahal dilarang. Namun untuk hari Jumat, ini adalah pengecualian. Kemudian dia diam saat imam berbicara khutbah di atas mimbar. Nggak boleh ngobrol. Dan juga nggak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang melalaikan dia atau memalingkan dia dari mendengarkan khutbah. Seperti main HP, seperti kalau dulu tuh main kerikil ya mas, jangan ngobrol. Walaupun niatnya baik untuk mengingatkan orang, jangan ngobrol. Kamu kayak saya dong nggak ngobrol itu ya. Nggak boleh ya mas sekalian. Melainkan kata Nabi setelah melakukan itu, melainkan diampunilah dosa-dosa dia antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Jadi dosa dia sepanjang Jumatan itu ya mas sekalian, sepanjang 7 hari itu diampuni oleh Allah. Mulai dari Jumat kemarin sampai Jumat saat ini itu diampuni oleh Allah. Ya. Nah, jadi boleh ya mas sekalian di waktu matahari berada di tengah langit khusus untuk hari Jumat saja. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i ya. Berdasarkan hadis ini dan juga hadis yang lain. Ya, dalam hadis yang lain walaupun hadis ini dhaif, namun dianggap sahih oleh Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i tentu saja kalau dia pakai, insya Allah ini adalah hadis yang kuat menurut beliau, hadis yang sahih menurut beliau. Rasulullah SAW telah melarang sholat di waktu tengah hari sampai matahari tergelincir, kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat matahari, seorang boleh sholat saat matahari berada di tengah langit. Taib jamaah sekalian, ini pengecualian yang pertama. Sekali lagi adalah pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua jamaah sekalian, yang diperbolehkan seseorang melakukan sholat walaupun itu di waktu-waktu larangan, yaitu sholatu raka'atayit tawafi bil baitil haram. Yaitu sholat sunnah 2 rakaat tawaf. Sholat sunnah 2 rakaat tawaf di Baitullah atau di dekat Ka'bah. Jadi ya mas sekalian, diperbolehkan atau tidak dilarang seseorang melaksanakan sholat sunnah tawaf di waktu-waktu larangan yang tadi kita sudah sebutkan. Dan ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Nabi Jubair bin Mut'aim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla fi ayyi sa'atin sya'ah minal laili awin nahar." Wahai Bani Abdu Manaf, wahai keturunannya Abdu Manaf, janganlah kalian mencegah seorang pun yang melakukan tawaf dan sholat di Baitullah ini
di waktu manapun yang dia kehendaki di waktu malam dan siang. Jadi pintu Masjidil Haram itu nggak boleh tertutup bagi orang yang mau sholat dan tawaf jamaah sekalian. Itu harus terbuka 24 jam selama 7 hari. Ya, jadi nggak boleh ada orang yang mau sholat, mau tawaf di situ dilarang, tidak boleh. Berarti menunjukkan dari sabda Nabi wasalla fi ayyi sa'atin minal laili wasalla fi ayyi sa'atin sya'a minal laili awin nahar, yang artinya adalah melakukan sholat di waktu mana saja yang dia kehendaki dari waktu malam dan siang. Memang tidak ada waktu larangan seseorang sholat di Baitullah, seorang melakukan tawaf di Baitullah, tidak ada waktu larangan di waktu siang maupun malam. Nah berarti di antara sholat yang dilakukan di Baitullah adalah sholat sunnah tawaf jamaah sekalian. Jadi sholat sunnah yang dilakukan setelah melakukan tawaf 7 putaran. Itu tidak ada waktu larangan kapanpun. Jadi nggak perlu, ini waktu larangan nggak ya? Nggak usah. Nggak usah kita meneliti demikian. Nggak usah kita bertanya-tanya demikian. Yang jelas di sana diperbolehkan. Alasan yang lain jamaah sekalian, ternyata Ibnu Abbas, Hasan, Husain dan juga sebagian kaum salaf radhiyallahu anhum pernah melakukannya. Yaitu 2 rakaat, melakukan sholat sunnah 2 rakaat di waktu-waktu larangan. Kemudian jamaah sekalian, alasan yang lain, sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf itu ngikuti tawaf. Ketika tawaf diperbolehkan, maka yang mengikuti juga diperbolehkan. Dan sekali lagi adalah pendapat yang sangat kuat jamaah sekalian karena berdasarkan hadis. Pengecualian yang ketiga jamaah sekalian, ya ada 3 macam, pengecualian yang ketiga yang mana seseorang tetap boleh melaksanakan sholat walaupun di waktu-waktu larangan, yaitu qada'ul fawaiti fi awqatin nahyi. Yaitu jamaah sekalian adalah mengqadha sholat-sholat yang telat waktunya, mengqadha sholat-sholat yang sudah berlalu waktunya. Ini pembahasan ini sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu. Di waktu larangan itu boleh. Jadi kalau kita ya di waktu larangan itu ingat atau baru bangun di waktu larangan dan kita yakin atau ingat bahwasanya kita belum melaksanakan sholat, ya sudah lakukan sholat di waktu kapanpun walaupun itu bertepatan dengan waktu larangan, nggak usah ditunda-tunda. Ya tidak perlu ditunda-tunda. Karena jamaah sekalian, yang demikian ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang ketiduran dari salat atau dia lupa. Ya, ini adalah manusiawi jamaah sekalian. Maka hendaklah dia melakukan salat tersebut ketika dia ingat. Tidak ada kafarah bagi salat tersebut melainkan ya sudah dilakukan. Jadi tidak ada kafarah berupa fidyah, sedekah, tidak ada jamaah sekalian. Pokoknya dilakukan saja. Dan waktunya sholat yang sudah terlewatkan waktunya. Jadi sholat yang sudah terlewatkan waktunya itu adalah saat dia ingat. Ya saat dia ingat. Walaupun ingatnya itu adalah di waktu larangan atau di waktu-waktu larangan, maka saat itu diperbolehkan. Tidak mengapa. Karena Nabi di sini tidak mengecualikan jamaah sekalian. Nabi tidak mengecualikan kecuali di waktu larangan loh ya, nggak ada. Ya, Nabi tidak mengecualikan. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, innamat tafritu fil yaqadhati ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Jadi sesungguhnya yang dikatakan lalai itu adalah ketika seseorang dalam kondisi tidak tidur. Ya, bagi orang yang tidak sholat atau belum melaksanakan sholat sampai datangnya waktu sholat berikutnya. Lagi nggak tidur, terus ingat, sengaja dia menunda-nunda sholat sampai datang waktu sholat yang lain, itu disebut tafrid, kelalaian. Faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabihu laha. Barang siapa yang mengalami demikian itu, maksudnya sholat, ya dia meninggalkan sholat sampai habis waktunya dalam keadaan tidak tafrid, tidak lalai gitu ya. Maka supaya dia melaksanakan sholat ketika dia sudah bangun. Jadi kalau dia sudah bangun, contohnya pas sholat ketiduran waktunya habis gitu ya, sudah lakukan sholat ketika dia sudah bangun. Dan ini tidak mengkhususkan ya jamaah sekalian
Khusus di waktu selain larangan ya tidak ada jamaah sekalian. Jadi kedua hadis ini jamaah sekalian terdapat perintah bagi kita untuk bisa melaksanakan sholat atau mengqadha sholat di saat ingat atau di saat bangun. Tanpa pengecualian waktu-waktu larangan tidak ada sama sekali. Dan ini adalah pendapat yang kuat insyaallah. Wallahu a'lam. Kemudian, jadi sekali lagi yang 3 ini, kalau ada orang yang kelupaan sholat wajib, ya di waktu yang lalu, maka saat itu silakan laksanakan sholat tersebut di waktu kapanpun, ya walaupun itu adalah waktu larangan. Jadi tidak perlu kita meneliti waktu larangan atau menunggu sampai waktu larangan hilang, tidak perlu. Kemudian yang ke berapa jamaah sekalian? Yang keempat, qadha'us sunanir rawatibi fi awqatin nahi. Ternyata juga ada pengecualian, yaitu mengqadha salat-salat sunnah rawatib di waktu larangan. Masya Allah jamaah sekalian, bagi orang yang semangat ya sudah biasa melaksanakan salat sunnah rawatib dan dia ingin mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari salat sunnah rawatib, namun terkadang ya kita datang dalam keadaan sudah kumandang iqomah, datang ke masjid sudah kumandang iqomah, ya maka saat itu diperbolehkan bagi kita mengqadha salat-salat sunnah rawatib tersebut di waktu-waktu larangan. Boleh jamaah sekalian, ya. Ini berdasarkan hadis yang pertama. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini pernah melakukan salat sunnah rawatib atau mengqadha salat sunnah rawatib ba'diyah zuhur. Ingat jemaah sekalian, ba'diyah zuhur setelah asar melakukannya. Kita lihat hadis Nabi yang mulia riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari istri Nabi. Wow, kalau hadis itu diriwayatkan oleh istri Nabi berarti sangat kuat ya mas sekalian. Dan ini banyak perkara-perkara di dalam rumah tangga Nabi yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Yang tahu adalah istri Nabi. Nah, berarti ini adalah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jasa dari para istri Nabi. Sekiranya mereka mengetahui banyak ilmu dari Nabi di waktu para sahabat Nabi yang lain tidak tahu. Nah, Ummu Salamah jemaah sekalian, istri Nabi pernah melihat Nabi melakukan sholat 2 rakaat setelah asar. Padahal waktu asar kita sudah tahu adalah waktu larangan jamaah sekalian ya. Lah kok nih Nabi melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Lalu saya menanyakan kepada Nabi, apa itu Nabi? Menanyakan pada Nabi tentang hal itu. Kenapa Nabi melakukannya? Lalu Nabi bersabda, ya binta Abi Umayyah. Wahai putrinya Abu Umayyah. Maksudnya ya, wahai istriku kalau bahasa kita sekarang. Sa'alti an raka'ataini ba'dal 'asr. Oh, kamu menanyakan toh kepada saya tentang 2 rakaat setelah asar yang saya lakukan itu. Fa innahu atani unasun min bani Abdul Qais fasaghaluni an rak'ataini allataini ba'da dhuhri fahuma hatan. Karena sesungguhnya tadi setelah zuhur saya kedatangan ya orang-orang dari utusan Bani Abdul Qais, ya, utusan suku-suku Bani Abdul Qais. Ya, utusan itu jamaah sekalian, tentu saja adalah utusan untuk bisa menimba ilmu dari Nabi. Utusan menyatakan Islam kepada Nabi. Ini adalah yang menunjukkan bahwasannya banyak orang-orang Arab masuk ke dalam agama Allah secara afwajan, secara bergolong-golong. Golongan satu datang, habis itu golongan yang lain. Jadi mereka menyatakan masuk Islam sendiri dengan penuh kerelaan. Ya. Nah, suku Bani Abdul Qais datang kepada Nabi jamaah sekalian setelah habis zuhur. Nah, karena mereka datang ya dilayani Nabi. Nabi belum salat sunnah ba'diyah, ya sudah Nabi melayani karena mereka tamu. Kemudian kata Nabi, mereka menyibukkan saya dengan obrolan sehingga saya tidak sempat melakukan salat sunnah setelah zuhur. Dan 2 rakaat setelah zuhur itu ya ini tadi yang saya lakukan setelah asar. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Ini adalah contoh Nabi mengqadha salat ba'diyah zuhur setelah asar di waktu larangan. Ada lagi jamaah sekalian di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan lainnya. Ya. Dari sahabat Nabi yang mulia Qais bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi pernah melihat saya dalam keadaan saya melakukan sholat sunnah 2 rakaat fajar setelah sholat subuh. Jadi yang dilakukan Qais bin Amr pernah sholat bersama dengan Nabi 2 rakaat subuh. Ya,
pernah melaksanakan sholat subuh bersama dengan Nabi, subuh 2 rakaat. Habis sholat subuh, ya ternyata dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat sunnah fajar. Kemudian Nabi berkata, setelah sholat tentunya, setelah sholat sunnah itu Nabi berkata kepadanya. Jadi berarti saat itu Qais habis sholat subuh melakukan sholat sunnah. Berarti dia melakukan sholat sunnah di waktu larangan. Kemudian Nabi bersabda, mahatani rakaatan ya Qais. Wahai Qais, ini 2 rakaat apa wahai Qais? Kemudian Qais berkata, ya Rasulullahi lam akun shallaitu raka'atayil fajr. Saya tadi belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat fajar. Belum melakukan sholat sunnah qobliyah subuh wahai Nabi. Terus Nabi diam saja jamaah sekalian, tidak mengingkarinya. Oh gitu kalau bahasa kita. Oh gitu. Nabi diam saja. Nabi O-nya Nabi gitu ya. Nabi tidak mengingkari berarti menunjukkan ini adalah hal yang diperbolehkan. Boleh jamaah sekalian. Dan tetap insya Allah kita mendapatkan pahala seperti yang dijelaskan oleh Nabi, rakaata al-fajri khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, demikian. Kemudian, nah berarti gini, kalau kita suatu saat datang ke masjid sudah nggak cukup untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang khusyuk dan tumakninah. Misalnya datang dalam keadaan sudah iqamah atau tersisa 1 menit ya dari iqamah. Ya sudah, kita jangan maksakan untuk melakukan sholat karena nanti akan mengganggu dan juga bikin omongan bagi yang lain. Sudah nggak apa-apa. Lakukan saja sholat subuh jamaah sekalian. Setelah itu nanti kalau kita mau habis sholat subuh ya zikir dulu sebentar nggak apa-apa. Mau melakukan setelah sholat subuh di masjid itu atau di mushola itu silakan. Sambil menjelaskan saya tadi mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh. Atau kalau mau melakukan di rumah juga boleh. Seperti itu jamaah sekalian. Dan lain-lain. Dan yang terakhir jamaah sekalian, pengecualian yang terakhir adalah as-salatu 'alal janazati ba'da subhi wal 'asr. Yaitu sholat jenazah setelah sholat subuh dan asar. Yang kita tahu bahwasanya setelah subuh dan asar adalah waktu larangan, namun untuk melakukan sholat jenazah itu diperbolehkan. Dan ini jamaah sekalian berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ya, semua ulama sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat kalau melakukan sholat jenazah setelah subuh dan asar itu diperbolehkan. Ingat, yang diperbolehkan adalah semua ulama sepakat ketika waktu habis subuh dan habis asar. Kemudian kan kita tahu jamaah sekalian ya, bahwasannya ternyata diperbolehkan kita melakukan sholat jenazah ketika habis sholat subuh dan asar. Namun bagaimana 3 waktu larangan yang lain? Nah, 3 waktu larangan yang lain jamaah sekalian hendaknya dihindari. Berarti nggak boleh melakukan sholat jenazah tepat pas matahari terbit, tepat pas matahari berada di tengah langit, dan ketika matahari akan terbenam. Ini jangan. Kemudian yang terakhir, mohon maaf nih, ternyata ini bukan terakhir tadi ya. Ada lagi pengecualian yang berikutnya jamaah sekalian. Yang terakhir ini ya, kalau ini beneran terakhir, yaitu sholat sunnah. Pengecualian yang ke-6, ternyata kita diperbolehkan, jamaah yang dibolehkan oleh Allah untuk melakukan sholat sunnah zawatul asbab. Sholat sunnah yang dilakukan karena ada sebab tertentu, ya, seperti sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah gerhana, dan lain-lain. Itu semua sholat sunnah tersebut boleh dilakukan di waktu-waktu larangan. Ya, sekali lagi boleh dilakukan di waktu-waktu larangan. Dan ini berdasarkan pendapat banyak dari ulama, ya. Demikian. Karena di dalam hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah pensyariatan, perintah ya dari Nabi untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk, melakukan sholat sunnah gerhana ketika kita melihat gerhana, melakukan sholat sunnah wudhu jamaah sekalian, Nabi ternyata tidak mengecualikan kecuali waktu larangan loh ya, tidak. Ya, berarti menunjukkan sholat sunnah yang memiliki sebab, maksudnya sholat sunnah yang dilakukan karena ada sebab tertentu. Sebabnya kita masuk masjid, sebabnya kita habis wudhu, sebabnya kita melihat gerhana, maka sholat sunnah itu diperbolehkan dilakukan walaupun di waktu-waktu larangan. Nah, seperti itu ya mas sekalian
Itu adalah waktu-waktu larangan dan juga yang berkenaan dengan masalah pengecualian. Berarti kesimpulannya, yang tidak boleh jamaah sekalian dilakukan di waktu larangan adalah sholat-sholat sunnah yang memang tidak ada sebab, yaitu sholat-sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebab sama sekali. Dan juga yang tidak diperbolehkan adalah orang yang sering melakukan sholat sunnah di waktu-waktu larangan tersebut. Maka yang demikian ini adalah yang dilarang dilakukan di waktu-waktu larangan yang tadi kita sudah sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk berikutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan ya Mas kalian. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan, Ustaz. Semoga bermanfaat. Baik, Ustaz, kini sudah memasuki sesi tanya jawab, Ustaz. Karena bacakan untuk pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Saya Fajar dari Depok. Bagaimana cara sholat fardu yang tepat saat kita berada di negara yang terdapat waktu yang pendek siang atau malamnya? Karena jika kita mengikuti kebiasaan waktu sholat di Indonesia akan terasa berbeda. Ustaz, syukron jazakallahu khair. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sebagian negeri yang memang waktu malamnya panjang atau waktu siangnya yang panjang dan sebagainya ya Mas. Karena bahkan ada negeri yang mungkin mataharinya itu akan nampak terus, berarti siang terus dalam waktu berbulan-bulan. Nah, kondisi ini yang membuat orang itu bingung apakah dia melaksanakan sholat cukup sekali saja gitu ya, dan atau hanya untuk hitungan 1 kali 5 waktu lah intinya. Ketika sama seperti ketika di Indonesia, siang itu berapa kali sih? Cuma 3 kali sholat saja dengan malam. Jawabannya adalah tidak jamaah sekalian. Jadi dia tetap melakukan sholat sebanyak hitungan jam yang sudah ada. Kan sekarang sudah ada jam gitu ya. Sudah ada jam. Nah, patokannya dia adalah mengambil patokan dari negara yang kondisinya normal, yang paling dekat dengan negara tersebut. Contohnya negara yang paling mengalami suhu yang seperti itu apa? Kondisi waktu yang ekstrim, malamnya panjang banget, atau sedangkan siangnya pendek, atau dibalik ya Mas kalian. Atau mungkin di daerah kutub gitu ya, yang siangnya terus-terusan atau mungkin malamnya terus-terusan. Nah, kondisi ini membuat kita jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah itu mengambil patokan negeri yang terdekat yang normal waktu sholatnya. Jadi negeri terdekat ya waktu sholatnya normal, itulah yang bisa menjadi patokan bagi kita. Ya, contohnya yang tinggal di negeri mana jamaah sekalian yang saya ketahui, Denmark misalnya, daerah Skandinavia gitu ya. Ya, yang paling terdekat dengan itu apa? Misalnya Inggris, saya nggak tahu ya. Kira-kira mungkin contohnya Inggris. Berarti Inggris saat ini sedang sholat apa ya? Sudah kita ngikut. Inggris saat ini sedang sholat apa ya? Sudah saat itu kita ngikut. Jadi begitu jamaah sekalian. Yang penting jangan sampai kondisi ini membuat kita malas sholat, bingung sholat sehingga kita tidak sholat, tidak boleh. Karena kondisi yang mirip dengan itu nanti akan terjadi ketika Dajjal itu keluar jamaah sekalian. Di saat Allah Subhanahu wa taala nanti akan memanjangkan hari pertama keluarnya Dajjal, kemunculan Dajjal, itu hari pertama Allah panjangkan. Jadi hari pertama itu seperti 1 tahun. Hari yang kedua Allah panjangkan itu seperti 1 bulan. Hari yang ketiga itu Allah panjangkan seperti 1 pekan. Hari keempat sampai hari ke-40, karena Dajjal itu di sini cuman setelah kemunculannya itu hanya 40 hari, setelah itu mati, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan ini menunjukkan jamaah sekali itu nanti akan terjadi juga. Terus Nabi ditanya, terus sholat kita gimana Nabi saat itu? Apakah hanya 5 waktu saja misalnya? Dalam waktu hari yang dipanjangkan, 1 hari itu dipanjangkan setahun, apakah kita hanya 5 waktu saja? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah sama seperti kita melakukan sholat ya 5 waktu dikali 360 hari. Begitu itu jumlah sholat yang harus kita lakukan. Nah terus gimana caranya? Nabi fakdurulahu, sudah diperkirakan saja waktunya. Kira-kira ini habis zuhur ini, setelah zuhur nanti kira-kira saya ada waktu 3 jam. Habis itu kita melakukan sholat asar. Begitu saja jamaah sekalian. Ya seperti itu. Nah itu nanti akan terjadi. Ya, terjadi terhadap seluruh umat manusia di muka bumi ini setelah munculnya Dajjal.
Jadi itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan, semoga bermanfaat. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari hamba Allah, jika kita bisa sholat qobliyah subuh namun sewaktu-waktu terlambat dan kita sholat sunnah setelah subuh, apakah dibolehkan dan apakah masuk waktu larangan sholat Ustaz? Syukran. Ini pertanyaan bagus berdasarkan hadis Nabi yang mulia tadi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun waktu habis subuh adalah waktu larangan, namun kita tetap diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah atau mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Jadi dibolehkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud ya, dan lain-lainnya dari sahabat Nabi Amr bin Qais atau mohon maaf Qais bin Amr ya. Jadi diperbolehkan, boleh nggak masalah, dan pahalanya insya Allah tetap sama. Namun setelah itu tentu saja itu jangan jadi kebiasaan, jangan dibiasakan untuk telat. Ya, kalau saat itu dia telat, nanti yang berikutnya tidak telat, sehingga dia tidak terus mengqadha. Jadi kebiasaannya tidak demikian, hanya sekali-kali saja. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kembali ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana jika tertidur di sore hari Ustaz dan terbangun di waktu larangan sholat tersebut? Apakah boleh kita sholat asar atau saat itu Ustaz? Baik, ketika ada orang ketiduran bangun di waktu larangan bahkan itu ya, maka sholatnya orang yang memang sudah telat, ini masih ada waktunya nih. Ini masih ada waktunya ya. Nah, dalam keadaan seperti itu dia tetap harus segera melaksanakannya langsung, tidak perlu menunggu waktu larangan itu hilang. Jadi karena orang yang ketiduran jamaah sekalian, apalagi ada uzur gitu ya, atau dia lupa gitu, maka waktunya adalah ingat. Waktunya kalau orang ketiduran adalah ketika dia bangun dan ingat. Nah, walaupun saat itu waktu bangun dan ingatnya itu adalah ketika waktu larangan, maka dia tidak perlu menunggu waktu larangan itu sampai hilang. Ya, boleh dia langsung melakukan sholat di saat itu juga. Wallahu a'lam bishawab, berdasarkan pengecualian yang tadi sudah kita bahas. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan. Kemudian ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Apa di antara hikmah dari larangan waktu sholat tersebut Ustaz? Barakallahu fik. Hikmahnya pertama adalah taat jamaah sekalian. Hikmah dari waktu larangan adalah taat. Ya. Taat, kita tidak melaksanakan sholat walaupun kita pingin sholat. Ini yang pertama. Kemudian hikmah khususnya adalah setelah waktu habis asar dan habis subuh. Hikmahnya dikatakan oleh para ulama. Jadi sebagian ulama mengungkap bahwasannya untuk sholat sunnah untuk waktu tiga waktu yang ada, yaitu ketika habis terbit matahari, kemudian ketika matahari berada di tengah langit, ketika matahari akan terbenam jamaah sekalian, ini adalah hukumnya haram, tidak boleh melakukannya, kecuali tadi pengecualian yang tadi kita sudah sebutkan, hukum asalnya haram. Kemudian dua waktu larangan yang tambahan, yaitu habis subuh dan habis asar, ini hukumnya makruh. Alasannya makruh kenapa dilarang tetap ya sholat di waktu habis subuh dan di waktu habis asar, dikarenakan jamaah sekalian, seandainya kalau seseorang diperbolehkan melakukan sholat sunnah habis subuh, ya diperbolehkan melakukan sholat sunnah habis subuh, nggak dilarang gitu ya, maka yang terjadi orang akan terus-terusan sholat. Orang akan terus-terusan sholat rajin dan akhirnya dia mendapati waktu larangan. Waktu pas terbit matahari, di mana matahari terbit di antara dua tanduk setan dan orang-orang musyrik sujud terhadap matahari, maka dia orang-orang Islam juga ikut sholat di situ. Jadi agar tidak ya mendapatkan larangan haram itu, maka sudah sekalian habis subuh nggak boleh sholat, sudah selesai. Soalnya nanti mendekati habis subuh ada terbit matahari yang waktunya dilarang kita sholat. Begitu juga habis asar. Ya, kenapa habis asar dilarang? Tujuannya agar seseorang tidak mendapati waktu larangan yang haram, yaitu pas matahari akan terbenam. Di saat itu matahari
Di saat itu matahari terbenam di antara dua tanduknya setan. Ya, setan menginginkan orang yang sujud di waktu itu adalah sama seperti sujud pada dia. Kemudian di waktu itu juga jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik juga menyembah kepada matahari agar tidak disamakan seperti orang yang sujud dengan setan dan tidak menyerupai orang-orang musyrik, maka jangan lakukan ya salat sunnah pas habis asar juga. Jadi agar tidak menyamai mereka itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu jemaah sekalian. Baik, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kemudian kepada pertanyaan berikutnya, insyaallah pertanyaan terakhir Ustaz. Namun ini di luar tema Ustaz, karena Anda bacakan ya Ustaz. Baik, untuk muslim yang di luar kebiasaan waktu seperti kita Ustaz, bagaimana sikap seorang muslim yang ingin melaksanakan ibadah puasa saat berada di negara-negara Eropa yang memiliki waktu siang sangat lama atau bahkan tak pernah melihat matahari terbenam Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau perbedaan waktu biasanya antara Indonesia dengan negara yang tadi dimaksud itu bedanya cuma 3 jam saja atau 4 jam, ya tetap dia harus melaksanakan puasa gitu. Jadi puasanya juga jadi lebih panjang, tidak mengapa gitu. Tapi kalau di suatu negeri, karena berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdasarkan keumuman firman Allah bahwasanya kita diharuskan untuk melaksanakan puasa ya mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Selagi matahari belum terbenam juga lamanya jadi 3 jam lebih lama. Ya sudah sabar. Sudah sabar. Dan Anda tidak dipaksa kok, tidak disuruh untuk tinggal di sana. Kalau Anda menginginkan ya sudah Anda pergi ke negeri yang lain yang memang suhunya itu normal atau waktunya itu normal seperti Indonesia. Jadi seperti itu. Karena itu adalah bentuk ketaatan ya jemaah sekalian. Namun ada suatu negeri ternyata ya, seperti Kutub Utara misalnya. Saya juga tidak tahu di sana ada muslim apa tidak gitu ya. Nah, seandainya di suatu negeri ternyata siangnya itu 12 jam, bahkan mungkin bisa lebih dari 12 jam. Siangnya itu ya 24 jam. Jadi tidak melihat malam kecuali setelah 24 jam. Maka saat itu jemaah sekalian kondisi yang seperti ini atau mungkin siangnya lama banget sampai berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu. Nggak malam-malam, apakah kita tetap puasa? Ya nggak mungkin. Meninggal saat itu jemaah sekalian. Nah, kalau sudah seperti ini kondisinya, maka melihat negeri terdekat yang normal. Ya, melihat negeri terdekat yang normal saat itu. Ya, demikian. Jadi kita pakai patokan negeri yang terdekat. Di saat negeri terdekat itu misalnya jam 7 malam itu baru dia buka, maka saat itu jam 7 waktu setempat, walaupun itu siang hari dia boleh buka. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Di saat negara yang terdekat itu yang normal, itu jam 4 itu sudah harus berpuasa, maka jam 4 di waktu itu, contohnya di kutub, jam 4 waktu kutub dia juga harus berpuasa, mulai berpuasa. Seperti itu jamaah sekalian, begitu seterusnya. Wah, begitu berat dong. Ya, kalau Anda merasa berat dan menganggap bahwasannya ibadah itu yang lebih diutamakan, ya Anda harus pergi dari negeri itu. Karena Anda tidak dipaksa di sana. Ya, tidak dipaksa. Karena hidup kita buat ibadah jamaah sekalian. Jadi jangan menganggap bahwasanya pekerjaan Anda tuh lebih utama dibandingkan ibadah. Tidak demikian. Kalau Anda merasa berat dan berat sekali melaksanakan ketaatan, ya sudah Anda pergi dari negeri itu. Nggak dipaksa. Siapa yang menyuruh Anda bekerja di sana? Nggak ada jamaah sekalian. Apalagi itu negeri kufar, ya, negeri kafir. Ya artinya selagi Anda tetap bisa menjaga iman, dan di antara bentuk keimanan adalah menjaga waktu salat, menjaga ibadah. Nah, kalau Anda merasa keberatan dan nggak mampu, ya silakan Anda bisa cari negara lain yang memang waktu puasanya nanti normal. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi jangan menganggap bahwasannya Anda merasa keberatan, tetap bekerja di situ dan Anda tidak mau melaksanakan ibadah, silakan saja Anda. Kalau sudah siap untuk mendapatkan siksa Allah di alam kubur dan hari kiamat serta neraka. Karena Anda termasuk orang yang mengutamakan dunia ketika itu. Na'udzubillah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengutamakan ibadah kita kepada Allah daripada urusan selainnya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustadz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustadz. Demikian, Ustadz, tadi itu adalah pertanyaan terakhir, dan buat pemirsa dapat mengikuti kajian fasih ini pada setiap hari Selasa pukul 4 sore insyaallah. Nah, Ustadz, silahkan untuk menyampaikan kesimpulan pada kajian hari ini. Mas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan jamaah sekalian tentang masalah hal ini, walaupun kita sebagai hamba Allah suka dengan sholat, senang dengan sholat ya, alhamdulillah. Namun ternyata ada waktu-waktu larangan ya, kita tidak boleh melaksanakan sholat. Ya, waktu larangan itu kalau kita singkat itu ada 3 waktu larangan. Itu habis asar sampai matahari terbenam, kemudian ketika matahari berada di tengah langit, dan habis subuh. Yang ketiga adalah habis subuh sampai dengan matahari terbit dan sudah meninggi. Nah, seperti itu. Dan juga dari waktu, jadi 3 waktu larang itu kita tidak boleh melaksanakan sholat, kecuali ada 6 pengecualian ya. Namun ada 6 pengecualian tadi yang sudah kita bahas ya. Di antaranya adalah kita boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak ya di hari Jumat, walaupun itu sampai mengenai waktu larangan berada saat matahari berada di tengah langit, itu boleh. Kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat sunnah tawaf. Kemudian mengqadha sholat-sholat wajib yang sudah terlewatkan waktunya, boleh di waktu larangan. Mengqadha sholat-sholat sunnah rawatib, itu boleh juga di waktu larangan. Kemudian melakukan sholat jenazah, melakukan sholat jenazah di waktu larangan. Khususnya waktu larangan itu adalah waktu habis subuh dan habis asar, itu boleh. Yang tidak boleh adalah pas matahari baru terbit, pas di tengah, dan ketika matahari akan terbenam. Itu tidak boleh melakukan sholat jenazah di saat itu. Dan yang terakhir adalah ada sholat-sholat sunnah, yaitu yang dilakukan karena ada sebab-sebab tertentu yang diperbolehkan tetap dilakukan di waktu larangan ya. Seperti tadi kita sudah bahas, seperti sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, dan sholat sunnah gerhana. Wallahu a'lam bishawab. Berarti menunjukkan kesimpulannya sholat sunnah yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebab-sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk terus bersemangat melaksanakan sholat, bersabar menetapi sholat sampai ajal menjemput kita masing-masing, dan mentaati waktu-waktu larangan sehingga kita tidak mendapatkan murka dari Allah karena menabrak larangan tersebut. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan faedah bagi saya dan juga bagi jamaah kaum muslim dan muslimat, terkhusus ya pada anak-anak yang soleh dan soleha, agar bisa lebih mengenal tentang Islam sejak dini gitu ya. Dan kita tutup kajian kita, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.